Dan izinkan aku memelukmu. Kepala bunda, lutut kaki, lutut kaki. Apa yang lutut kaki nih? Apa yang lutut kaki? Lagi senamat. Oh, lagi senam. Oh, lagi senam. Oh, ya. Tunggu ya, tunggu kawannya join. Kalau udah 30 bisa dilanjutkan. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, tolong bisa diulangi. Yang sudah terjawab, dihitung nggak apa-apa. Yang belum dijawab, tolong bisa diulangi pertanyaannya di kolom chat. Yuk, silakan kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaannya. Kalau sudah ada, silakan. Izin menjawab, moderator. Iya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Winarni Yulianti. Apa saja yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu proses perkembangan motorik pada masa bayi? Orang tua bisa melakukan mengonsumsi sarapan sekecil. Di samping makanan utama, si kecil juga membutuhkan cemilan. Orang tua juga bisa melakukan makan bersama si kecil. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana, Winarni? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Rahmat, ini langsung ditutup aja atau enggak? Soalnya pertanyaannya udah terjawab semua. Oh, sudah terjawab semua. Oh ya, silahkan ditutup. Okay, so we from group 7 finish the presentation. Thank you for attention. Good afternoon.
Oh, baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya kelompok 11, silahkan menampilkan PowerPoint-nya. Pada kelompok 11 saya persilahkan. Siapa yang menjadi host? Widya, Siapa? moderator. Oh, moderator. Widya hostnya, Deng. Kebalik. Oh. Kebalik. Oh, Widya hostnya. Oke. Baik, silakan dimulai. Ayo dimulai. Siapa yang menjadi moderator? Silakan. Kelompok 13. Febri baru mau mulai. Ya, benar nih. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I am Febriani with student number I1D120-138. I am the moderator for this meeting. Today we are representation of group 11 with number 1 Winarni Yulianti, number I1D120-127. 2 Widya Apriliani, number I1D120-135. Will present and the development of student artikel PPT with the detail perkembangan peserta didik pada masa anak-anak, which will be read by Winarni Yulianti. Oke, thank you Febriani. Oke. A. Perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Nah, pada perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak ini, perkembangannya ini akan berjalan secara terus-menerus sesuai dengan tahapan-tahapannya, baik fisik maupun psikis. Next, Widya. Nah, adapun pendapat para ahli tentang pertumbuhan dan perkembangan pada masa kanak-kanak ini. Yang pertama yaitu menurut Kasiram 1983-23, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dan sifat-sifat sebelumnya. Jadi, yang dimaksud dengan Kasiram ini, sebuah perubahan itu merupakan pemunculan sifat-sifat yang baru pada perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Nah, maknanya atau artinya yaitu perkembangan ini merupakan sifat menuju kesempurnaan dari perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua, Santrok Yusen 1992. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi.
Dengan demikian, perkembangan berlangsung di proses terbentuknya individu dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Maksudnya adalah dalam perkembangan peserta didik, anak-anak ataupun manusia ini dimulai dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan perkembangan ini berlangsung hingga akhir hayat atau ketika nanti telah tiba waktunya menutup usia. Next. A. Perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Nah, jadi dalam perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak, ada perkembangan pada saat di sekolah dasar. Yang pertama yaitu perkembangan fisik peserta didik pada masa kanak-kanak. Pada anak masuk kelas 1 SD atau MI, berbeda dalam periode peralihan dari pertumbuhan cepat masa kanak-kanak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil, perubahannya selama 1 tahun di SD. Pada usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 19 tahun, anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan lebih langsing dari anak laki-laki. Next. B. Konsep dasar perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau growth. Adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Kemudian ada belajar atau learning. Adalah perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja bertujuan atau terarah balik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga yaitu latihan atau exercise. Adalah perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja yang bertujuan terarah balik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, pada konsep dasar perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak, ada masa pranatal. Masa pranatal adalah masa di mana sang anak masih dalam kandungan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa pengalihan gen dari orang tua ke anak, pembentukan organ tubuh dan jenis kelamin, dan lingkungan yang dipengaruhi kondisi psikis sang ibu. Kemudian ada masa kanak-kanak awal, di mana masa kanak-kanak awal ini berlangsung dari umur 2 tahun hingga 6 tahun. Ini merupakan masa sulit karena anak menjadi susah dikontrol dan mulai sadar dia bisa melakukan apapun tanpa bantuan dan merasa tidak harus tunduk pada lingkungan. Ciri-cirinya yaitu anak semakin baik dalam penggunaan organ tubuh, kemudian ia akan semakin cerewet, bermain dengan teman sebaya dan berjenis kelamin sama, namun pada akhir masa ini anak sudah mulai bisa diatur dan siap masuk sekolah. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak akhir, di mana masa ini berlangsung sejak anak usia 6 tahun hingga organ seksualnya masa umurnya 12 sampai 13 tahun untuk wanita dan 14 sampai 15 tahun untuk pria. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan pembaca yang kedua. Next will be read by Widya Apriliani. C. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak.
Yang pertama, A. Agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. B. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. C. Membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. D. Untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. D. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. Yang pertama, A. Memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan berserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Yang B. Memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tetap sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang E. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Anak sebagai individu mengalami perkembangan yang tak pernah henti-hentinya. Pemahaman yang baik tentang perkembangan anak akan membantu pendidik untuk memberi perilaku yang benar kepada anak-anak. Perkembangan anak pada dasarnya merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek yang ada dalam diri anak, seperti aspek fisik, aspek sosial, aspek emosi, kognitif, atau berpikir maupun aspek spiritual. Di dalam perkembangan anak terdapat bagian aturan-aturan tertentu yang disebut dengan prinsip perkembangan. Berbagai prinsip-prinsip perkembangan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan adalah proses yang tak berakhir manusia dan perkembangan, perubahan, dan dipengaruhi terus oleh pengalaman sepanjang hayatnya. Baik dalam aspek fisik maupun dalam aspek psikis dan sosialnya. Perkembangan ini terjadi dalam proses yang tidak berakhir ditandai dengan tercapainya kematangan fisik. Yang kedua, setiap anak bersifat individual dan perkembangan sesuai dengan perkembangannya. Dalam prinsip ini, tidak semua anak yang sama usianya mempunyai perkembangan yang sama karena anak bersifat individual yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Aspek perkembangan anak yang berupa perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif dan spiritual saling berhubungan erat atau satu sama lain. Perubahan dalam satu aspek mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek lain. Perkembangan dalam satu aspek dapat membatasi atau memfasilitasi perkembangan pada aspek-aspek lainnya. 4. Perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju ke bersifat khusus. Perkembangan bergerak dari tanggapan umum menuju yang lebih khusus, seperti halnya pada awal perkembangan peserta didik berinteraksi dengan lingkungan, maka peserta didik akan mendapatkan tanggapan secara umum. Baru setelah itu akan mendapatkan tanggapan secara khusus dan semakin terperinci. Terima kasih. Baiklah, akan dilanjutkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kami akan mengambil 3 pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Noli Ramawani dengan NIM A1D12151. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan perbandingan tubuh yang terjadi di dalam perkembangan fisik pada masa kanak-kanak di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Bertanya moderator. Silakan. Resti dulu lah. Baiklah, assalamualaikum. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mulyani dengan NIM A1D1200124. Di sini saya akan bertanya, jelaskan menurut pendapat penyaji, bagaimana peran orang tua dalam aspek kognitif pada perkembangan masa kanak-kanak awal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Apakah masih ada yang ingin bertanya? saya moderator. Kepada teman-teman yang bertanya tadi, silakan ditulis di kolom chat. Saya ingin bertanya. Saya moderator, saya ingin bertanya. Moderator. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok sebut. Ketika anak memasuki usia sekolah atau sekolah dasar, siapa yang lebih berpengaruh? Siapa yang lebih berpengaruh pada keputusan anak? Apakah orang tua, apakah teman, ataukah guru? Lalu apa sebabnya pengaruh teman sebaya pada masa kanak-kanak? Sekian, terima kasih. Ya, kepada teman-teman, mohon ditunggu jawabannya. Izinkan kami mencari jawabannya terlebih dahulu. Pertanyaan kundiringi Kwimat. Siapa tadi? Siapa itu? Maya dah. Gitu. Maya. Iya, itu loh pertanyaanku kemarin. Nggak apa-apa lah. Aduh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Noli. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak di akhir. Baik, tadi di dalam PPT sudah dijelaskan bahwa perkembangan fisik pada masa kanak-kanak yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan, yaitu masa fase kematangannya
seperti sebentar. Seperti pada saat anak-anak memasuki saat SD, itu anak perempuan perkembangannya lebih cepat dibandingkan anak laki-laki, sesuai dengan perkembangannya. Namun ketika pada akhirnya masa anak-anak memasuki masa SMA, maka akan berbalik, yaitu anak laki-laki lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan perempuan. Kurang lebihnya seperti itu, Noli. Terima kasih Winarni atas jawabannya. Baik, sama-sama. Izin membantu menjawab, moderator. Silakan ya. Baiklah, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Dwi Rahmat. Sorry, bentar ya. Loh, mana nih? Pada diam. Halo? Halo? Maaf, hadiahnya kemana ya? Maaf Rahmat, tadi yang mau jawab dia bukan? Iya dia. Iya dia. Yang itu pertanyaan yang lain atau pertanyaan siapa itu? Jawab dulu. Oke, baiklah. Menunggu jawaban dari dia, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Yang pertanyaannya adalah, jelaskan menurut pendapat penyaji bagaimana peran orang tua dalam aspek kognitif pada perkembangan masa kanak-kanak awal. Oke, ini menurut kami seperti pada pengertiannya. Perkembangan kognitif itu mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna, pengetahuan, dan pengalaman, dan bagaimana cara ia memecahkan suatu masalah. Lalu, bagaimana peran orang tua? Nah, peran orang tua dalam perkembangan kognitif ini adalah pada masa awal, yaitu bagaimana cara orang tua mengenalkan lingkungan, keluarga, dan lingkungan sekitar kepada anak. Bagaimana cara memilih pergaulan yang baik,
sehingga anak itu dapat mendapatkan makna yang baik-baik saja, seperti dapat memilih dapat membedakan lingkungan mana yang lebih baik, sehingga dia tidak salah bergaul. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya Winarni. Baik, sama-sama. Bila teman-teman bagi yang ingin menjawab dipersilahkan. Baiklah, sambil menunggu dia, apakah saya boleh menjawab pertanyaan dari Dwi Rahmat Hoironi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Rahmat, yaitu ketika anak lebih berpengaruh pada keputusan anak, apakah orang tua, guru, atau teman? Apa sebabnya pengaruh teman sebaya pada masa kanak-kanak? Oke. Ketika anak memasuki usia sekolah atau anak SD, yang lebih pengaruh kepada anak-anak itu sebenarnya jika menurut saya itu orang tua, karena orang tua yang menentukan anaknya, menentukan mana yang lebih baik untuk anaknya, dan emang sih seorang anak itu akan terpengaruh oleh ajakan temannya. Misalkan ada temannya mengajak, ayo sekolah itu enak, mungkin dia akan terhasut. Tapi sebelum ia masuk sekolah itu pasti dia bakal berbicara dulu kepada orang tuanya. Misalkan, ayah aku ingin sekolah seperti si dia gitu nih. Nah nanti pasti ada arahan atau pengaruh yang diberikan oleh ayahnya. Nak, ini besok ya kita seperti ini, sehingga nanti anak itu akan melupakan hasutan dari temannya. Lalu bagaimana? Apa sebabnya pengaruh teman sebaya pada masa kanak-kanak? Ya sebab pengaruh teman sebaya pada anak-anak itu seperti ajakan-ajakan tadi, sehingga mempengaruhi anak untuk meminta suatu hal untuk mengikuti teman sebayanya. Kurang lebihnya seperti itu, Di Rahmat. Baik, Izin menambahkan, Saya dapat diterima. silakan tambahkan. izin moderator. Silahkan. Saya akan menambahkan jawaban dari Winarni. Yang pertanyaan dari Dwi Rahmat Koironi. Ketika anak memasuki sekolah dasar atau SD, siapakah yang lebih berpengaruh pada keputusan anak? Orang tua, guru, atau teman sebaya? Jelaskan apabila yang lebih berpengaruh adalah teman sebaya. Tolong sebutkan sebabnya pengaruh teman sebaya pada masa kanak-kanak tersebut. Untuk pada masa anak-anak itu, ketika anak memasuki sekolah dasar atau SD, yang lebih berpengaruh pada keputusan anak itu teman sebaya. Dengan meningkatnya umur anak, jika nasihat orang tua dan guru berbeda, maka anak akan cenderung terpengaruh oleh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya pada masa kanak-kanak sangat kuat karena dari keinginan anak itu sendiri untuk dapat diterima oleh kelompok. Yang kedua, dari kenyataan bahwa anak menggunakan waktu lebih banyak dengan teman sebaya. Kurang lebihnya, dia di sekolah bertemu dengan teman-teman sebaya. Pulang sekolah, dia juga bermainnya dengan teman-teman sebaya. Sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Winarni dan Dia Pertiwi yang telah menjawab jawaban dari saya. Jawaban saya terima. Terima kasih. Mat, tutup atau gimana jawabannya? Pertanyaannya udah dijawab semua. Ya, tutup aja lah. Okay, then L missed a question. My lack of a representation, my group
11. Thank you. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 yang telah mempresentasikan pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk kelompok 7 dan 11, laporan diskusinya ditunggu 40 menit mulai dari ini. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa dengan bacaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tata. Lanjutkan Maya, nyanyinya Maya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ini tinggal 2 materi lagi loh, Mat. Jadi itu kayak mana besok? Besok yang Langsung selesai Bemat hari ini. ya, kelompok udah kebagi semua, tinggal 2 RPS lagi yang belum. Maksudnya materi belum selesai. Besok ya acak lagi lah siapa yang dapat. Yang beruntung. Man. Oh. Apa? Si goblok. Man. Nah, Si goblok. Dia lanjut. Temenku minta nomor WA. Sudah. Sudah.